Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Hidayah dari IF 18D akan menjelaskan tentang interface secara paralel dan serial. Pertama, fungsi, contoh rangkaian dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan USB. Yang pertama, serial port dengan konektor DB9. Serial port bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengirim data dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibanding komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB. Data serial yang dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV, atau koaksial seperti optik atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah mouse, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1, COM2. Berikut port serial DB9. Nah, ini di bawah ada gambarnya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Selanjutnya, peralatan komunikasi serial. Device pada komunikasi serial port dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data communication equipment atau DCE dan data terminal equip atau DTE. Contoh dari DCE ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari DTE ialah terminal di komputer. Spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association atau EIE. Yang pertama, space atau logika 0 ialah tegangan antara plus 3 hingga plus 25 volt. Yang kedua yaitu mark atau logika 1 ialah tegangan antara min 3 hingga 25 volt, min 25 volt. Yang ketiga, daerah antara plus 3 volt hingga min 3 volt tidak didefinisikan atau tidak terpakai. Yang keempat, tegangan open circuit tidak boleh melebihi 25 volt. Yang kelima, arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 ME. Nah, ini di bawahnya juga ada gambarnya. B9 mempunyai 9 pin, yaitu pin 1 data carrier detect atau DCD, yang pin kedua receive data atau di RxD, pin ketiga transmitted data, yang pin keempat data terminal ready, pin kelima signal ground, pin keenam data set ready, pin ketujuh request to send, pin ke-8 clear to send, pin ke-9 ring indicator. Selanjutnya, pemrograman port serial komputer. Port serial sering digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Contohnya, pemrograman assembler untuk komunikasi serial antara dua PC. Untuk komunikasi ini, Anda cukup menghubungkan satu pin TXD ke pin RxD komputer lain. Yang kedua, pin RxD dihubungkan ke pin TXD komputer lain. Yang ketiga, RST dan CTS dihubungkan singkat. Yang keempat, DSR dan DTR dihubungkan singkat. Yang kelima, GND dihubungkan ke GND komputer. Parallel port dengan konektor DB25. Parallel port diperkenalkan tahun 1981 oleh IMB. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia komputer saat itu, meskipun masih ada beberapa masalah mengenai parallel port ini. Meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan yang ternyata pada arsitektur
parallel port, sehingga transfer data MUX tetap terbatas pada 150 kilobyte per second. Tidak ada interface standar yang mengakibatkan munculnya banyak masalah pada saat dilakukan operasi antar platform berbeda. Desain standar parallel port hanya memungkinkan panjang kabel maks 2 meter. Pengertian dan fungsi parallel port. Parallel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pinout berjumlah 25 pin. Dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 byte dalam suatu periode. 8 byte ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel utama, yakni TX atau transmit, RX atau receive, dan GN atau ground. Selanjutnya, diagram pin parallel port. Parallel port ada 2 macam, pin 36 dan pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama Kentronic dan pin 25 dikenal dengan DB25. Kentronic lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. DB25 diperkenalkan oleh IMB bersamaan dengan DB9. Untuk serial port, ketika diperkenalkan pertama kali, port ini ditunjukkan untuk menghemat tempat. Karena lebih praktis, maka untuk koneksitornya parallel port pada komputer sekarang hanya digunakan di DB25. Sedangkan Kentronic masih digunakan sebagai konektor pada printer. Parallel port dibuat dalam 2 konektor, yaitu betina dan jantan. Konektor paralel jantan dipasang pada kabel penghubung, sedangkan untuk konektor paralel betina dipasang pada komputer atau DB25. Dari semua pin yang ada, 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi dan sisanya berfungsi untuk ground. 17 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 byte untuk data, 5 byte untuk status, dan 4 byte untuk kontrol. Byte control dan byte status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan data parallel port. Parallel port dapat mengirimkan 8 byte data sekaligus atau serentak dalam satu waktu. Lebih cepat dibandingkan port serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbolehkan adalah 15 feet. Contoh peralatan yang menggunakan parallel port adalah printer, scanner, external drive, dan sebagainya. Standar port parallel yang baru ialah IEEE 1284, di mana dikeluarkan tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut. 1. Mode kompabilitas, yang kedua mode nibble, yang ketiga mode byte, yang keempat mode IPP atau Enhanced Parallel Port, yang kelima mode ICP yaitu Intended Capability Port. Nah, tujuan dari standar yang baru tersebut ialah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru yang compatibility dengan peralatan lainnya, serta standar parallel port sebelumnya atau CPP yang diluncurkan tahun 1981. Port parallel extend dan enhanced menggunakan hardware tambahan untuk membandingkan dan mengatur handshaking untuk mengeluarkan 1 byte ke printer. Menggunakan mode compatibility, software harus
Satu, menulis byte ke data port. Yang kedua, cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, ia tidak akan menerima data, sehingga data yang telah ditulis akan hilang. Yang ketiga, buat strobe pin 1 rendah. Ini memberitahukan printer bahwa data yang benar telah berada di line data. Yang keempat, buat strobe tinggi lagi setelah menggunakan sekitar 5 mikrodetik setelah membuat strobe byte low. Protokol IPP mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda. 1. Siklus baca atau data read. Yang kedua, siklus baca alamat address read. Yang keempat, siklus tulis data atau data write. Yang keempat, siklus tulis alamat atau address write. Yang kelima, siklus data digunakan untuk mentransfer data host dan peripheral. Siklus alamat digunakan untuk mengirimkan alamat saluran atau channel atau informasi perintah dan kontrol. Alamat port paralel mempunyai 3 alamat. 3BCH ialah alamat dasar yang diperkenalkan sejak munculnya port paralel pada kartu video yang kemudian tidak digunakan lagi. LPT1 ialah line printer dengan alamat 37H. Lalu LP2 dengan alamat 278H. Meskipun alamat ini dapat dirubah, saat ini alamat 370H dan 270H umumnya digunakan sebagai alamat port paralel. Berikut tabel alamat port paralel. Nah, ini silahkan dibaca ya teman-teman, ini ada gambarnya. Selanjutnya, aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini. Dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi, Anda dapat menghubungkan hingga 170 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung 2 kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 MB dan kecepatan rendah 1,5 MB. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 MB per second yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. USB. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alamat transceiver atau pengirim sekaligus penerima. Baik host maupun USB itu sendiri, sebuah istilah baru diperkenalkan, yakni USB function, yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus, seperti printer, scanner, modem, dan sebagainya. Data dikirim secara serial, maka piranti USB harus menangani gelombang kontinus. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedansi output 39 watt. Sumber tegangan rangkaian terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk dari adanya overshoot dan undershoot. Sekian penjelasan dari saya tentang interface. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.